sama ekornya. Kemarin sempat hitam, buat kalian yang ngalamin ya, hitam dan tiba-tiba putus. Lihat tuh ujung ekornya putus. Guys, balik lagi di Lynx Reptile. Hari ini kita mau update Puku di Oktober 2020 ini. Kita lihat updatean Puku. Aduh, kacau nih, anak nggak bisa diem. Oke guys, bentar ya. Nah, ini dia Puku di Oktober 2020. Semakin besar, semakin panjang. Seperti kita lihat, female jantan atau male di tegu, dia akan memanjang badannya, kepalanya, juga si jausnya nih. Dan gue pikir si Puku ini adalah tegu yang sangat sehat banget ya, karena nggak bisa diem tuh, jalan kemana-mana, ngancurin barang, gali-gali. Kemungkinan umurnya adalah, gue dapetin Puku itu November 2019 dan ini udah Oktober, November, kemungkinan besar dia belum setahun. Tapi kalau kata gue dia udah setahun, karena kita belum nggak bisa pastiin ya tracking umur karena tidak tercatat. Gue dapetinnya juga udah bukan dari hijau tapi udah baby up, dan dia udah kawin. Jadi kemungkinan besar udah setahun itu ya pasti bisa dibilang setahun ya. Gue nggak bisa ngebiarin Puku di satu tempat karena dia aktif banget. Mungkin kalian yang punya tegu yang, jadi gue bilang nih tegu sehat banget karena dia nggak bisa diem, kemana-mana jalan gitu kan. Ini hasil obrak-abrikannya dia naik ke sini, ngobrak-ngabrik, ngegali-gali gitu. Ini si Puhi lagi udah gue masukin kandang. Nah ini dia nih. Karakter yang berubah di dia adalah dia tidak menggemuk ya, karena dia aktif jalan kemana-mana kayak olahraga gitu. Dia tetap kurus, tetap semok gitu badannya ya. Kita lihat juga di pangkal ekor gendut gede, itu cadangan makanannya dia aman. Dia aktif dan penasaran gitu, penasaran sama benda-benda di sekelilingnya dia. Ada apa dia pengen naikin gitu, ada spot kecil-kecil dia pengen kemana. Jadi gue bilang nih tegu emang sehat-sehat banget itu. Yang terburuk dari tegu saat ini adalah shadingan yang masih rusak, seperti kebanyakan tegu tegu cuman punya 2. Nah, makanan nggak pernah dia lagi kurang doyan makan kayaknya ya, mungkin karena emang ini masa kawin. Jadi si Puku ini aktif banget, dan mungkin kalau kalian mau kolaborasi punya female, yuk sini taruh tempat gua, kita kawinin yang wilayah Jakarta. Dia bener-bener gila sih nih tegu nih. Tadi dia udah bisa buka pintu sendiri. Nih coba ya kita lihat ya, dia bisa dibuka nggak sama dia.
Ini pintu gue ganjel di atas pakai celana, dan ini agak keras ya. Dia bakalan dorong, mungkin nanti dorong dengan 2 kaki. Waduh, ada seng di situ, bahaya. Dan si Puku ini belum dewasa banget ya, tapi dia udah ngeluarin sperm. Saat pup, tuh ada spot kecil, dihajar. Ya gitulah. Terus kita bisa lihat di perutnya itu ada kayak gelambir-gelambir, itu menandakan dia emang sedang berkurang kegendutannya. Yang penting gue nggak terlalu deg-degan kalau soal makan. Kalau gue lihat mangkal ekornya gendut, kalau dia nggak mau makan gitu, atau dia lagi makannya sedikit banget, yang penting gue lihat pangkal ekornya gendut, tebel. Nih ya, pangkal ekornya tebel, gue nggak begitu takut ya, karena dia bisa bertahan gitu. Agak agresif ya, agak agresif tegu-tegu yang lagi masa kawin itu. Cuma emang bener-bener dia nggak mau gigit gua gitu, seagresifnya tegu gua kayak Puku, nggak pernah dia kayak mau gigit gua. Itu mungkin karena seringnya interaksi ya, jadi dia kayak bisa dibilang tegu itu ya termasuk yang pinter lah di dunia reptil ya. Ya tidak sepinter anjing atau kucing kalian, tapi ya mereka paham gitu siapa ownernya, siapa yang suka ngasih makan mereka. Dan itulah gunanya kandang kalian punya kunci, karena mereka bisa kabur. Lihat tuh, apaan aja ditelusuri sama dia. Sepenasaran itu loh tegu, seaktif itu. Dan gue sih cukup bahagia, cukup seneng dengan kondisi Puku, walaupun shadingannya masih berantakan abis. Yang penting tegu-tegu gue tuh sehat, nggak ada yang sakit, aktif. Nah ini nih tanda-tanda male, kita bisa lihat sini ada jendolan. Buat kalian yang masih bingung, ini jendolannya kelihatan kalau udah dewasa. Nih ada bump jendolan di sekitar selangkangan. Nah itu tandanya male atau jantan. Nah ini ya. Jadi yang paling buruk adalah shadingan masih gagal, sama ekornya kemarin sempat hitam. Buat kalian yang ngalamin ya, hitam dan tiba-tiba putus. Lihat tuh ujung ekornya putus, ujungnya doang. Kemarin sempat hitam dan sekarang udah putus. Memang kalau dipikir-pikir, kalau kita miara tegu itu spot bener-bener harus dipikirkan ya, karena tegu itu semakin besar dan kayak Puku ini aktif banget. Kasihan juga kalau kandangnya kecil, tapi alhamdulillah gue nggak begitu kecil-kecil banget ya kandang gue, jadi mereka bisa kemana-mana, muter-muter. Yang penting dia bisa jalan lah 2 kali panjang badannya. Cuma aktifnya ini kacau banget. Kalau gua tinggal aja mungkin bisa hilang, karena dia bisa naik macam-macam. Ini bisa ke atas guys, kalau kalian diemin. Aktif banget. Penasaran itu gede banget ya, mirip kayak biawak, keluarga Varanus yang benar-benar penasaran sama lingkungan ya.
Nah ini kita bisa lihat shadingan gagal banyak banget. Ini kemungkinan antara shadingan gagal sama berantem sama betinanya waktu kemarin-kemarin. Shadingan hancur. Cuma yang penting Tegu sehat gitu ya. Karena gue nggak bisa memaksakan harus punya kandang yang bagus banget, yang benar-benar mumpuni buat nyara Tegu, karena space juga ya sebagai orang yang tidak terlalu memiliki banyak uang gitu. Jadi kita coba gunain yang ada aja. Nah itu dia si Puku ini jantannya. Gue nanti coba mau nanyain teman-teman kalau ada yang punya betina, kalau yang mau ngetes Puku, boleh lah nanti kita kolaborasi. Kalau berhasil kita bagi setengah-setengah mungkin. Namanya usaha, karena gue pengen buat beli, cuma kayaknya kondisi belum memungkinkan, masih pandemi gini, masih sulit lah nyari uang. Jadi mungkin kolaborasi adalah hal yang bisa dipikirkan. Jadi gitu aja untuk update si Puku, jantan Tegu kita, male Tegu kita. Terima kasih buat semua yang masih setia nonton. Terima kasih buat saran-sarannya, terima kasih buat komen-komennya. Jangan lupa subscribe, share, dan like supaya kita bisa bikin dan update terus vlog kita ini, belajar bareng-bareng lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.